Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia tentunya berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Aktivitas masyarakat yang awalnya berjalan seperti biasa tanpa harus mematuhi protokol kesehatan, pada saat terjadinya pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat yang berada di luar ruangan wajib menaati protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang baru. Video ini akan menampilkan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar saya sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pada saat terjadinya pandemi COVID-19, dan pasca terjadinya pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Aktivitas atau kegiatan masyarakat sebelum terjadinya pandemi COVID-19 berjalan seperti biasa. Cara mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain pun juga masih biasa, tanpa mengenakan masker dan sebagainya. Kegiatan rutin yang ada di masyarakat juga masih berjalan seperti biasa. Mereka berkumpul dengan banyak orang tanpa perlu takut akan tertular virus. Tidak hanya kegiatan rutin, aktivitas bermain anak-anak di luar rumah juga masih tetap ada. Mereka bermain dengan teman sebayanya dengan senang, tidak perlu menjaga jarak satu sama lain, atau dengan kata lain, merasa bebas bermain di luar rumah. Di sekolah juga berjalan normal. Setiap siswa bisa saling berinteraksi dengan siswa yang lain. Begitupun dengan guru. Tidak hanya aktivitas di dalam kelas saja, melainkan aktivitas di luar kelas juga tetap berjalan normal, seperti misalnya dengan adanya ekstrakurikuler yang tetap berjalan. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, keadaan benar-benar berubah. Lingkungan sekitar yang awalnya ramai dipenuhi dengan canda tawa anak-anak yang bermain mendadak berubah menjadi sepi. Ya, sepi, karena memang semua masyarakat dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Dan jalan untuk masuk ke desa juga ditutup untuk sementara waktu. Anak-anak yang pada awalnya bisa belajar di sekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya, pada saat terjadi pandemi COVID-19, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus belajar di rumah. Sehingga interaksi mereka dengan teman-teman sebayanya hanya melalui virtual saja. Tidak bisa dipungkiri, jika hal ini terjadi cukup lama, siswa akan mudah bosan, karena setiap harinya hanya berada di rumah dan tidak bisa bertemu dan bersosialisasi dengan orang lain dan teman-temannya yang lain.
terjadinya pandemi COVID-19 atau new normal, kegiatan masyarakat secara perlahan mulai berjalan lagi. Pak, bagaimana kondisi sosial di masyarakat sekitar sebelum terjadi pandemi? Mungkin kayak cara berinteraksinya, kegiatan di desa itu seperti apa, Pak? Sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya berjalan dengan baik, sebab memang kondisinya memang stabil, tidak ada gangguan apapun. Seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan itu bagaimana, Pak? Itu berjalan dengan baik. Iya. Ada kegiatan yasinan, ada kerja bakti, dapat berlangsung dengan baik. Baik Pak, kalau pas pandemi kayak gini, itu kegiatannya tetap ada, terus cara berinteraksinya itu tetap sama atau gimana Pak? Ada kegiatan tapi ya masih ada prokes dengan ketat. Seperti itu. Jadi memang cara berinteraksi antara satu dengan yang lain itu memang harus menggunakan masker seperti itu ya Pak? Ya betul. Jadi semua ya pakai masker. Baik Pak, kalau untuk pasca terjadi pandemi ini atau dalam artian era new normal ini bagaimana Pak? Ya kita pelan-pelan mulai menggeliat lah. Mungkin jadi ekonomi sosial kita berjalan dengan lumayan agak baik. Begitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kondisi ekonomi sebelum terjadi pandemi COVID-19 juga terlihat berjalan dengan baik. Pasar ramai dengan pembeli, dan tentunya roda perekonomian juga berjalan dengan sangat signifikan. Pedagang-pedagang kaki lima juga terlihat sangat banyak sebelum terjadi pandemi COVID-19. Mereka berjualan di pinggir jalan seperti biasanya. Dan pada saat terjadi pandemi COVID-19, keadaan ekonomi berubah drastis. Pasar yang awalnya ramai pengunjung mendadak sepi karena sebagian takut tertular virus sehingga mereka memilih untuk tetap di rumah saja. Toko kelontong yang awalnya juga ramai sedikit berubah pada saat terjadi pandemi COVID-19 karena sebagian orang telah menyetok bahan makanan di rumah dan tidak lagi pergi ke toko kelontong. Jika pasar dan toko kelontong saja sepi, maka tidak berbeda halnya dengan toko pakaian. Ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan pasar dan toko kelontong. Karena pada saat pandemi COVID-19, bagi sebagian orang atau bahkan semua orang tidak memikirkan baju baru. Mereka lebih memikirkan hal-hal yang memang menurut mereka penting.
keadaan ekonomi pasca terjadinya pandemi COVID-19 secara perlahan juga mulai berjalan. Walaupun memang beberapa orang masih belum siap untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Pasar juga mulai terlihat agak ramai, meskipun belum seramai sebelum terjadi pandemi COVID-19, karena bagi sebagian orang masih perlu menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini terjadi. Bapak di sini berjualan apa ya Pak kalau boleh tahu? Kelapa muda. Oh, jualan es kelapa muda. Nah, untuk pemasukannya itu sebelum terjadi pandemi COVID-19 kira-kira bagaimana ya Pak? Pemasukannya baik, kan karena situasi ekonomi kan baik di sini. Ya daya beli masyarakat juga baik, meningkat, ya kan. Sebelum pandemi itu ya seperti biasa aja, baik-baik aja. Oh iya, terus pas saat terjadi pandemi COVID itu gimana Pak? Apalagi pas parah-parahnya benar-benar nggak boleh pada keluar. Seluruh pedagang itu down semua, bukan saya aja ya, seluruh pedagang gitu ya, down semua. Itu penghasilan kita benar-benar turun drastis gitu. Karena memang nggak ada yang boleh keluar, homestay, terus stay in home gitu, nggak boleh keluar. Pariwisata, khususnya saya itu sebetulnya ada dua hal itu ya yang menyebabkan saya itu penghasilan saya itu meningkat atau baik-baik saja. Itu pariwisata dibuka, terus anak sekolah pada buka, ya kan, jadi banyak yang jajan gitu. Tapi sekarang ditutup, waktu pandemi itu kan ditutup, jadi anak sekolah tutup, terus candi Borobudur juga tutup, ya kan, jadi sepi kita. Lalu untuk saat ini pas daerah new normal kayak gini kira-kira bagaimana Pak? Masih tetap sepi, soalnya daya beli masyarakat itu udah turun. Ya, paling nggak ya kita membutuhkan waktu 1 tahun lah untuk pemulihan ekonomi kan, nggak bisa terus-menerus seperti itu kan. Sama halnya seperti orang jatuh dari motor kan nggak mungkin langsung sembuh 2 hari 3 hari. Pasti membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama kan. Iya, berarti benar-benar emang ada perbedaan gitu ya Pak ya? Jelas, sangat signifikan. Terima kasih Pak, mungkin itu saja dari saya. Mbak, saya mau bertanya bagaimana pendapatan Anda sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini sebagai karyawan toko? Alhamdulillah, sebelum terjadinya corona pendapatan stabil dan pembeli juga ramai. Oh, seperti itu. Berarti emang benar-benar toko itu ramai seperti itu ya Mbak, dan pendapatannya memang stabil seperti itu ya. Kalau untuk pas saat terjadi pandemi COVID itu kira-kira bagaimana Mbak? Mungkin ada perbedaan sama pas sebelum terjadi corona itu? Berkurang, pendapatan berkurang, terus pembeli juga berkurang. Oh iya, ya berarti emang ada perbedaan ya Mbak sebelum sama pas saat terjadi gitu ya? Iya, betul. Kalau untuk pasca terjadi atau era new normal ini bagaimana Mbak pendapatannya? Pendapatannya tetap stabil, tapi pembelinya juga berkurang. Maksudnya pembelinya berkurang itu dalam artian belum begitu ramai pada saat. Oh iya, ya udah itu aja Mbak, terima kasih. Itu tadi video bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar saya sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pada saat terjadinya pandemi COVID-19, dan pasca terjadinya pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.